Dan pemirsa, untuk membahas bagaimana seharusnya sistem mitigasi bencana diterapkan di negara kita agar tidak ada keterlambatan yang menimbulkan banyak korban jiwa berjatuhan. Sudah hadir di studio Newsline kali ini Metro TV Surono, mantan Kepala PVMBG. Selamat siang Pak Surono. Selamat siang Mas Mafi. Selamat siang para pemirsa Metro TV yang saya hormati. Selamat siang juga Pak. Kita sudah bersama tadi laporan dari Ayu Felicia dari Lampung. Begitu kita prihatin ya, sangat prihatin. Saya prihatin. Pertanyaan besar kami dan juga pemirsa tentunya adalah bagaimana seharusnya sistem mitigasi yang kita lakukan di sini Pak. Kita melihat sepertinya demografi yang ada di Lampung dan juga Banten. Sebenarnya pinggir pantai itu sudah banyak sekali tempat hunian penduduk dan juga tempat resort sepertinya. Sebenarnya awal dari mitigasi itu dikatakan sangat mudah tapi susah dilaksanakan. Identifikasi tingkat ancaman dan siapkan masyarakatnya kan. Dan kita tahulah Indonesia ini di Ring of Fire, kita memiliki gunung api terbanyak di dunia, ada 127 gunung api. Dan kalau kita simak ya dari tahun 2000 sampai tahun 2012, itu di dunia ada 12 gempa bumi yang korbannya lebih dari 1.000 jiwa. Betul. 4 itu ada di Indonesia, 2004 di Aceh, 2005 di Nias, 2006 di Jogja, 2009 di Padang, kalau tambah satu lagi di Palu, yang korbannya lebih dari 1.000. Kurang apa lagi ya kalau dikatakan Jepang itu anak-anak kecil pakai helm sudah untuk ya kan dari awal itu. Oh Jepang lebih pengalaman tidak. Letusan gunung api terbesar di dunia dalam abad modern manusia adalah gunung di Indonesia, Gunung Tambora. Oleh karena itu kita sudah banyak pengalaman. Seharusnya negara-negara lain di Indonesia itu harus belajar bagaimana mitigasi bencana geologi khususnya letusan gunung api, gempa bumi dan tsunami ke Indonesia. Ya kita mau mulai dari mana ya kalau fondasi untuk mitigasi itu juga nggak ada, ya kan? Salah satunya adalah tidak bisa dipungkiri lagi adalah pendidikan, Mas. Pendidikan dasar, ya kan? Tentang apa sih, bagaimana sih bumi kita ini? Bumi kita ini kan ada sebelum kita ada. Ibaratnya kita kan tamu. Saya harus mengetahui karakter tuan rumah kita dong, agar supaya saya dengan baik diterima sebagai tamunya kan gitu. Untuk belajar tentang bagaimana Indonesia baik buruknya, ya kan. Oh di ini banyak gunung api, tetapi kan daerahnya subur, tetapi juga ada ancaman letusan, ya kan. Pantainya landai dan indah itu ada di depannya ancaman tsunami dan sebagainya. Dari pengetahuan itu kemudian kita meningkat ketatanan bagaimana cara mengantisipasinya jika itu terjadi, ya kan? Bisa melalui pendidikan formal, ya kan, baik informal. Saya kira saya pernah agak sedikit tarik ular leher mengkritik sistem pendidikan di Indonesia. Kita hafal hukum Pitagoras, Boyle-G, Lusak, hukum Pascal dan sebagainya. Tetapi kita begitu gunungnya meletus terkaget-kaget. Padahal kita punya gunung api terbanyak di dunia. Betul. Apa yang terjadi dengan ini? Rupanya kita ini tidak begitu siap untuk menerima dengan jujur ya kan apa yang ada di negara kita, plus minusnya gitu loh, jangan hanya plusnya saja dong. Betul. Ya kan? Tatanan Ring of Fire kita kan seperti satu kesatuan, seperti uang logam, satu kesatuan punya sisi berbeda. Dengan tatanan itu banyak gempa bumi, banyak gunung api dan sebagainya, tanahnya subur, banyak air, indah dan sebagainya. Tapi begitu ada bencana begitu ada bencana, please kita ngelihat uang itu bukan hanya nominalnya saja, tetapi simbolnya ada nggak? Ya kan? Justru uang berbeda itulah menjadi laku. Tapi sekarang kan sudah terjadi ini Pak. Kita melihat ada dalam kurun waktu kurang dari 3 bulan begitu. Kita melihat ada juga di Lombok, kemudian Palu dan kemarin kita lihat bersama pekan lalu. Itu bagaimana? Apakah kita harus memulai dari awal lagi? Kita harus itu digunakan sebagai momentum yang sangat-sangat kuat. Kita tidak lagi harus seperti itu. Tentunya kita harus memulai dengan pendidikan dasar kita, ya kan? Pendidikan kita, mohon maaf saya bukan ahli pendidikan, tapi paling tidak anak-anak kita sudah dibekali mengerti tentang tuan rumah kita, si bumi kita ini apa, gitu kan? Jangan hanya dampak positifnya saja, tetapi harus bisa menerima secara jujur, karena alam itu jujur. Apa yang negatif dan apa yang positif dan bagaimana cara mengantisipasinya gitu. Saya dulu waktu kecil diajari kan nyanyi. Dempo, Kerinci, Gede Merapi, Salak Raung, itu nama-nama gunung berapi. Iya, itu nama-nama gunung berapi. Mungkin sekarang menjadi lucu nyanyian seperti itu kan. Tetapi kita mengenali bahwa ternyata kita mempunyai ini. Mempunyai potensi yang sangat berbahaya tentunya. Dan kita itu selalu gagal paham ya. Waktu
mungkin Anda waktu kecil sebelum bisa menggambar pernah menggambar 2 gunung dengan matahari dan pemandangan yang indah, pernah nggak ya? Apa artinya di situ? Nenek moyang kita itu tidak bisa memberikan pendidikan secara tutur. Visual lebih mudah dicerna oleh panca indera kita. Wayang juga dengan gunung dan sebagainya. Ternyata kita punya gunung api terbanyak di dunia. Betul. Ya kan? Tapi selain pendidikan, Pak, kemudian kita harus belajar apa lagi? Kita harus melakukan apa ini untuk saat ini? Beginilah, bolehlah. Namanya tadi ada sistem early warning, peralatan dan sebagainya. Itu perlu, ya kan? Itu perlu, itu penting. Tapi lebih penting lagi adalah bagaimana masyarakat itu mengerti tentang ancamannya gitu ya. Betul. Dan pendidikan itu perlu. Mitigasi itu mau teknologi sehebat apapun juga. Kalau masyarakatnya tidak dididik, tidak dilatih bagaimana memahami ancaman dan memahami tata cara mengantisipasinya itu, ya kan? Cara-cara seperti itu gagal sudah pasti, berhasil kebetulan. Please. Betul. Ya kan? Sudahlah sekarang mari kita anak cucu kita dididik bagaimana sih Indonesia. Plus nggak usahlah berantem terus ini, pusing kita berantem terus kan. Politik itu justru menjadi masalah ini ya, mutarabikan masyarakat kita yang sedang berduka ini hanya gara-gara angka jari 1 dan jari 2 kan. Please itu tinggalkan, kita menduduk kepala dan kita berpikir ke depan bagaimana gempa bumi boleh ada di Indonesia. Itu adalah kodrat dan hak alam yang jujur di Indonesia. Betul sekali. Tetapi kita harus bisa berdampingan dengan keadaan seperti itu. Bagaimana? Tidak lain dan tidak bukan hanya dengan mulai pendidikan, Mas. Pendidikan dari awal harus dimulai. Pendidikan dari awal. Okay. Ya kan? Tidak ada jalan yang lain. Teknologi boleh ada, ya kan, untuk memantau dan sebagainya. Teknologi menjadi tidak ada artinya apa-apa. Andaikan pesan dari ahlinya, warning dari ahlinya itu tidak bisa dipahami harus bagaimana saya berlaku gitu loh. Oke. Ya. Tapi Pak, kemudian kita bicara juga mengenai saat ini tempat usaha itu juga sudah mulai banyak sekali tempat-tempat, katakanlah misalkan kita demografinya seperti di pinggir pantai, dari tempat usaha dan lain-lain. Tapi betul kata Bapak tadi bahwa jika tidak disertai dengan pendidikan ataupun pengertian yang mumpuni maka akan menjadi percuma saja. Atas harus seperti apa? Begitu kita melihat juga bahwa sekarang Ring of Fire juga dijadikan tempat tanda kutip usaha juga. Begini Mas ya, yang menjadi bukan masalah ya, kenyataan bahwa daerah-daerah rawan bencana geologi ya, letusan gunung api, gempa bumi, tsunami, itu daerah yang rawan, itu daerah yang nikmat Mas, daerah yang enak. Daerah rawan letusan gunung api sejuk Mas, kadang airnya banyak gitu kan. Daerah rawan longsor itu mata air di mana-mana. Jadi tempat wisata di sana. Kan? Terus daerah rawan tsunami itu landai pantainya Mas, mudah orang masuk ke pantai. Tetapi sekali lagi, ya kan, kita bisa mengidentifikasi sumber tsunami kemungkinan ada di mana. Kita juga bisa memetakan daerah rawan bencana tsunami maupun gempa bumi di mana. Kita sudah tahu itu. Ahli-ahli kita ini jangan anggap enteng loh. Ahli-ahli kita itu banyak dan sudah kelas dunia. Tanya ke LIPI, tanya ke perguruan tinggi ITB, UGM dan sebagainya. Sudah mumpuni sebenarnya. Sudah mumpuni semua. Kumpulkan, kerahkan, bikin ini kemudian diikuti, ya kan? Menata ruang yang baik dan benar, penataan ruang yang bukan hanya dari segi ekonomi menguntungkan, tetapi perlindungan kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraannya, lahir dan batin. Dia tenang hidup di situ, ya kan? Dalam menyelenggarakan, ya kan, kegiatannya sehari-hari. Kalau memang tidak bisa, daerahnya enak, Mas. Pemimpin kita perlu kepemimpinan yang tegas. Demi melindungi Anda tidak boleh tinggal di sini. Kalau memang tidak bisa lagi resikonya dikelola kan. Bukan berarti daerah rawan bencana itu tidak boleh ditempati. Boleh. Daerahnya nyaman kok. Tetapi tingkat apa risiko yang bisa kita kelola? Kalau risikonya tidak lagi bisa ditekan, you tidak boleh tinggal di sini. Tapi bicara mengenai risiko ini ya Pak ya, kita melihat mungkin bisa dijadikan sebuah wake up call ketika peristiwa yang ada di Krakatau yang menimpa Lampung dan juga Banten. Adakah tempat-tempat lain yang bisa dikatakan sebagai risiko yang menjadi perhatian untuk, katakanlah early warning? Nah, misalnya begini Mas. Kalau kita mendakwa bahwa suatu saat tsunami itu akibat Gunung Krakatau, berapa sih jarak Krakatau ke pantai yang terdekat? 50 sampai 60. Let's say kita accept bahwa terima bahwa cepat rambat gelombang tsunami itu 500 sampai 800 km. Berapa menit, Mas? Begitu jelek Krakatau, misalnya bukan karena longsoran tapi karena letusan dan sebagainya. Berapa menit? Mampukah kita, si ahli itu menganalisis
kemudian sampai memberikan sirine. Ya kan? Kalau waktunya nggak ada, teknologi macam apapun kita taruh di sana.